Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak akan henti-hentinya kami akan terus mengucap syukur, memuji, menyembah namamu. Karena Engkau Allah yang sungguh dahsyat atas kehidupan kami. Perbuatanmu dahsyat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus bersorak-sorak bagi namamu, mengagungkan namamu, menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan atas kehidupan kami selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kita semua yang siap untuk terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, bersama-sama dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setianya. Amin.
Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, karena ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Kita masukkan persembahan ke dalam amplop-amplop yang sudah disediakan oleh gereja. Dan Bapak Ibu yang sudah siap dengan persembahannya, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya, haleluya. Dengan penuh iman percaya kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerik, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan Bapak Ibu. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu.
besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Dan pengorbananmu di atas kayu salib telah membayar segala hutang dosa kami. Pengorbananmu di atas kayu salib telah membayar segala kutuk dosa kami. Bahkan ada tertulis oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Kami perlu firman-Mu, ajar kami firman-Mu. Berikan Tuhan umat-Mu telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Biarlah didikan firman-Mu mengajar kami kebenaran, dan biarlah kami hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, terpujilah Tuhan. Hari ini saya membawa tema khotbah melepaskan ikatan penyakit. Saya percaya setiap yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Tuhan datang untuk melepaskan dari ikatan penyakit. Maka kita akan belajar dari Alkitab, dari Injil, bahwa sakit penyakit adalah sebuah ikatan. Maka itu tema khotbah hari ini adalah melepaskan ikatan penyakit, ya. Suatu ikatan yang harus dilepaskan. Melepaskan ikatan penyakit. Jadi ikatan itu biasanya ada tali atau rantai yang mengikat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tali atau rantai yang mengikat biasanya diikat pada orang yang diborgol, atau ada rantai mengikat lalu ada gembok itu, ya. Maka itu perlu dibuka gembok itu, perlu dibuka ikatan itu supaya dimerdekakan dari penyakit. Katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, demikian Yesus mengajar bahwa ada ikatan yang harus dilepaskan, ya. Penyakit adalah ikatan yang harus dilepaskan untuk menerima kesembuhan secara permanen, ya. Ternyata penyakit itu adalah sebuah ikatan. Secara fisik memang kita melihat sakit penyakit, tetapi secara roh adalah sebuah ikatan. Ikatan melalui rantai penyakit, melalui gembok. Gembok itu harus dibuka. Maka itu kata Tuhan, Yesus berbicara mengenai kunci. Katakan bersama saya, kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Ya, jadi kunci itu untuk melepaskan, membuka gembok, saudara. Maka itu kata Yesus, kepadaku diberikan kunci Daud untuk membuka kerajaan maut, ya, membuka gerbang kerajaan maut. Jadi hanya Yesus mempunyai kunci itu. Semua gembok-gembok yang iblis menggembok dengan penyakit, iblis menggembok dengan penderitaan, semua gembok iblis itu akan dibuka oleh Tuhan. Katakan amin. Supaya terjadi kemerdekaan dan kelepasan. Iblis itu menggembok destiny manusia, takdirmu untuk diberkati Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau digembok oleh iblis melalui agen iblis, yaitu penyihir, dukun, mereka bisa gembok sehingga itu tidak ada kemajuan, tidak ada kesembuhan. Nah, maka hari ini kita akan belajar secara berseri mengenai melepaskan ikatan itu. Kita buka firman Tuhan, ya, dalam Lukas pasal 13. Next slide. Jadi ada evil padlocks, ada evil chains. Jadi semua ikatan-ikatan, rantai-rantai iblis ini harus dipatahkan. Semua gembok-gembok dari iblis ini harus dibuka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah seperti itu, kita belajar mengenai ikatan dahulu. Firman Tuhan berbicara dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 13. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Saya mulai ayat 10, berikutnya saudara bergantian, ya. Lukas 13 ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Mari saudara ayat 11. Iya, ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, lalu memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13.
Ya, kita melihat pelayanan Yesus, bagaimana Yesus melayani. Kita melihat bahwa Alkitab mencatat mengenai kesembuhan dalam pasal Lukas 13 ini, saudara. Yang pertama, suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat itu biasanya jatuhnya hari Sabtu bagi orang Yahudi. Nah, seperti kita orang Kristen, hari Sabatnya itu adalah hari Minggu karena hari penghentian, lalu kita ibadah. Berarti pada saat itu ada ibadah. Seperti kita beribadah di gereja, Yesus mengajar di sinagoga-sinagoga, bahkan juga di bait Allah atau rumah-rumah ibadah, ya. Nah, suatu kali Yesus sedang mengajar, berarti sedang mengkhotbahi, sedang memberitakan Injil, mengajar dalam rumah ibadat, ya. Lalu di situ setelah pengajaran, lalu selalu ada altar call. Itulah penting, altar call. Di situ dikatakan Yesus perhatikan ada seorang yang sakit, dan Yesus perhatikan wanita ini sedang sakit, dan Yesus mau menyembuhkan wanita ini. Alkitab mencatat ayat 11, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun menderita penyakit, ya. Lalu penyakitnya apa? Dia bungkuk seperti ini. 18 tahun dia bungkuk, saudara. Ini sengsara begini, lihat, ya, bungkuk terus, ya. Jadi penyakitnya adalah bungkuk, dari something wrong. Jadi di belakang ini ada something wrong membuat dia bungkuk, ya. Secara fisik kita lihat bahwa wanita ini sakit, bungkuk, sesuatu tidak baik dalam yaitu belakangnya, ya. Tapi Alkitab jelas mencatat 18 tahun dia, sama-sama kita baca, dirasuk roh. Amin, saudara. Jadi 18 tahun dia sakit bungkuk. Kenapa penyakitnya? Karena dia dirasuk oleh roh jahat. Katakan amin. Makanya saudara, Alkitab berbicara bahwa kita ini punya peperangan melawan roh jahat itu. Katakan amin. Jadi selama kita melihat orang secara fisik dia sakit, tetapi secara roh, she was a demon possessed. Alkitab mencatat dia dirasuk oleh roh. Berarti bagaimana kita bisa membuktikan dia dirasuk oleh roh? Waktu dia datang kepada Yesus, dia sedang bermanifestasi. Katakan amin. Maka itu Alkitab mencatat dia dirasuk oleh roh. Saudara bisa mengatakan orang dirasuk oleh roh bagaimana? Ketika dia bermanifestasi, ketika dia bukan menjadi pribadi dia sendiri, dia berbicara agak aneh, matanya mulai melotot, mulai aneh begitu, ya. Makanya she was a demon possessed. 18 years, 18 tahun. Dia menderita penyakit dalam kondisi bungkuk itu. Jadi kita bisa melihat di sini wanita ini dalam kondisi bungkuk, tapi dia dirasuk roh dan dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Wah, itu menderita sekali, saudara. Jadi inilah Injil ini mencatat hal demikian, penyebab penyakit dan penderitaan dirasuk oleh roh. Tetapi dalam ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Katakan amin. Wow. Saudara, itulah pentingnya altar call. Makanya gereja kita selalu ada altar call. Saya kalau ke gereja-gereja lain, kadang Jawa Tengah, semua gereja berbeda. Mau itu besar gerejanya, kadang tidak pernah ada altar call. Sehingga ketika ada altar call, mereka yang maju sedikit agak asing, namanya altar call. Tetapi dalam pelayanan gereja mula-mula, ini bukan gereja perjanjian lama, tapi gereja perjanjian baru. Katakan amin. Perjanjian lama itu orang-orang Farisi nggak ada altar call. Ahli-ahli Taurat nggak ada altar call. Mereka datang ibadah hanya duduk, mereka dengar khotbah, selesai pulang, selesai. Mereka pulang dalam kondisi tetap sakit, mereka pulang dalam kondisi tetap menderita. Tetapi dalam perjanjian yang baru, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, terjadi kemerdekaan, terjadi kelepasan. Katakan amin. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepada Injil. Katakan amin. Keselamatan dapat dilihat ketika manusia dibebaskan dari setan-setan. Keselamatan dapat dilihat oleh mata kita ketika orang yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Itulah pelayanan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Pergilah, beritakanlah Injil, usirlah setan-setan, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Kau terima cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Katakan amin. Itu yang harus dilakukan sampai Yesus datang. Katakan amin. Itu gereja mula-mula, ya. Jangan sampai gereja ini berhenti
pola pelayanan seperti yang Yesus ajarkan, sehingga gereja modernisme ya sudah tidak mau lagi tumpang tangan ya. Nah, kita melihat Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Waktu Yesus berkata demikian dalam ayat 12, saya mau tanya secara jujur, sembuh gak? Pada saat dalam ayat 12 dulu, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Masih bungkuk gak dia? Masih bungkuk. Amin. Mungkin orang yang lihat tuh, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kenapa Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh"? Karena Yesus melihat roh yang ada dalam penyakit itu sudah tektokan. Roh itu sudah ketakutan dia. Yesus, you gonna go now. Kau harus pergi. Dan kau wanita ini akan sembuh. Karena roh jahatnya akan diusir. Dan wanita ini pasti sembuh. Katakan amin. Karena kesembuhan bagi Yesus adalah kepastian, bukan mudah-mudahan. Amin, saudara. Sudah dia lihat roh jahat itu. "Hai ibu, penyakitmu pasti sembuh." Ya, penyakitmu telah sembuh. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat Alkitab dalam ayat 11 dalam bahasa Inggris, "And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity." Ada seorang wanita yang mempunyai roh kelemahan. Katakan bersama saya, roh kelemahan. Nah, itu bahasa aslinya. There was a woman who had a spirit of infirmity. Kalau kau mempunyai kelemahan, ada penyakit ayat, ada penyakit schizophrenia, ada kelainan, itu disebut roh kelemahan. Ada amin. That is the strong man of this woman. Itu adalah orang kuat yang mengikat wanita ini, adalah roh kelemahan itu. Katakan amin. Maka itu saudara, every evil padlocks will be open. Semua gembok-gembok setan akan terbuka by force and by fire, oleh api Tuhan. Semua gembok yang iblis gembok dengan penyakit akan terbuka. Katakan amin. Dengan kunci kerajaan surga, semua yang diikat iblis akan terbuka. Katakan amin. She was having a spirit of infirmity. There was a woman having spirit of infirmity, 18 years, and was bent over and could in no way raise her body up. Lalu dalam ayat 12, "But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, 'Woman, you are loose from the spirit of infirmity.'" Jadi bahasa aslinya bukan "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh", salah di terjemahan. "Woman, you are loose from the spirit of infirmity." Hai wanita, engkau telah dilepaskan dari roh kelemahan itu. Katakan amin. Katakan bersama saya, dilepaskan. Nah, itu bahasa aslinya. Katakan amin. Yesus akan melepaskan engkau dari setiap roh penyakit. Yesus akan melepaskan engkau dari setiap roh kelemahan. Itulah hadiah Injil dari Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Sebab di atas kayu salib tertulis, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya. Katakan amin. Kesengsaraan kita dipikulnya. Itulah Injil. Yesus datang menyembuhkan. Ya. "Woman, you are loose from the spirit of infirmity." Ya, ini saudara, perhatikan. Nah, bagaimana disembuhkan? Ya, sama-sama kita melihat ayat 13, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Lalu ia apa? Ayo, sama-sama ayat 13 kita baca sama-sama, lebih semangat. 3, 2, 1. Lalu ia apa? Terjadi kesembuhan dalam ayat 13, when he lay his hands. Harus ada impartasi. Maka itu perlu altar call. Ia meletakkan tangannya atas wanita itu. Langsung setan itu mau gak mau pergi, dan dia bisa berdiri dengan tegak. 18 tahun terikat dirasuk roh. Tangan Yesus menyembuhkan. Tangan Yesus turun atas setiap saudara. Semua penyakit disembuhkan. Saudara, kita perlu tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menyembuhkan.
Memang iblis itu pekerjaannya memberikan sakit penyakit. Waktu dia meletakkan tangan, seketika itu dia berdiri, ya. Jadi ada sentuhan, ada laying hands. That is why Jesus wants us to lay our hands. Mereka akan meletakkan tangan ada seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Itulah letakkan tanganmu. Meletakkan tangan itu otoritas. That's an authority. Meletakkan tangan itu untuk memberkati, saudara. Jaga tanganmu, katakan amin. Tangan imam jaga. Jangan tangan ini berdosa, katakan amin. Kalau tangan ini sudah dipakai untuk memberkati, mari kita jaga. Jangan sampai tangan ini kita melakukan hal yang mencemarkan, yaitu tubuh kita, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka itulah kabar baik. Dalam ayat 12, Yesus melihat wanita itu sakit. Dia mau menyembuhkan. Hai perempuan, engkau dilepaskan dari penyakitmu, ya. Next, saya buat sedikit catatan. Pelayanan kuasa. Katakan bersama saya, pelayanan kuasa. Pelayanan Yesus adalah pelayanan kuasa. Maka itu Injil diberitakan dengan tanda-tanda mujizat dan keajaiban, ya. Selalu Injil diberitakan bukan cuma memberitakan Injil, tapi ada manifestasi roh jahat. Diberitakan dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa. Bukan saja kita cuma cakap memberitakan firman, tapi tidak ada kuasanya, tidak ada tindakannya. Selesai pulang dengan kondisi yang sama, tidak. Kau selesai pulang dengan kondisi disembuhkan, katakan amin. Ya, lalu dikatakan firman Tuhan bahwa Injil ini disertai dengan tanda-tanda mujizat. Injil diberitakan dengan demonstrasi kuasa Allah. Ada kesembuhan, ada pengusiran roh jahat. Itu pertama pelayanan Yesus. Sampai pelayanan rasul-rasul, dari 12 murid melakukan hal yang sama. Sampai 70 murid mereka kembali dan berkata, Tuhan, setan-setan tunduk dalam namamu, katakan amin. 70 murid melakukan pelayanan pola yang sama. Dua-dua diutus, mereka melakukan pemberitaan Injil disertai mengusir setan-setan, ya. Wanita dirasuk roh jahat 18 tahun menyebabkan penyakit beban berat sampai bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak, seperti ada batu di atas. Sudah dia berdiri terus, ya. Tapi kalau alam roh matamu dibuka, itu sedang menggendong setan yang menduduki di belakang begitu, sudah hehehe, dia sedang ketawa menduduki. Bertahun-tahun, 18 tahun dia sedang menduduki, dia sedang menindas wanita itu. Tapi waktu ini berjumpa dengan Yesus Kristus Putra Allah, selesai waktunya, katakan amin. Your time is expired, demon. Katakan bersama saya, hai setan, waktumu sudah kadaluarsa. Kesembuhan adalah hakku. Dalam nama Yesus aku menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan meriah-meriah lagi. Your time is expired, demon. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, iblis adalah sumber penyakit, penderitaan yang menimpakan Ayub dengan penyakit. Itulah awal Alkitab kita bisa melihat. Ayub orang saleh saja bisa kena, tapi semua atas izin Tuhan. Dari kepala sampai kaki ditimpakan darah yang busuk, penyakit kanker yang busuk. Saudara perhatikan, iblis menimpakan penyakit, Tuhan menyembuhkan, katakan amin. Iya. Iblis itu tidak ada mujizat, dia itu roh kematian. Yesus memberi hidup kekal, katakan amin. Itu saudara, kita bisa melihat dari awal kejadian bagaimana setan memberikan sakit penyakit, ya, kepada manusia. Jelas sekali kita bisa melihat bahwa itulah yang terjadi, bahwa memang iblis tidak suka pada manusia, membenci manusia, termasuk ada penyakit sampar, penyakit menular yang tercatat dalam Mazmur 91, penyakit yang berjalan dalam gelap. Itu pekerjaan setan, santet, teluh, guna-guna, voodoo, sihir, obeya, curses, kutukan, mantra, jompa jamping, ya kan? Itulah kuasa-kuasa kegelapan. Obeya itu suatu kutukan, ya. Segala macam kutukan, segala macam mantra tidak akan mempanah ke sana, Tuhan, katakan amin. Tapi kita harus berdoa, katakan amin, ya. Jadi memang mereka ini merapal mantra, mengutuk seperti Bileam. Ada orang-orang tertentu memang dipakai iblis. Ada orang-orang tertentu tidak sadar hidupnya mengutuki orang lain. Nah, itu dipakai iblis. Hidup kita harus jadi berkat, katakan amin. Nah, ini mengutuk, setan itu pakai biasa kuasa-kuasa kutukan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, mereka pakai ritual dan lain sebagainya, sehingga bisa santet itu disebut dengan penyakit berjalan dalam gelap, ya. Santet itu bisa muncul duar seperti begitu, biasanya malam hari, atau biasanya ada seperti bola api, sudah, ya. Kalau tidak melihat bola apinya, ada meledakan duar. Nah, biasanya
binatang yang ada di rumah itu mati, kalau ada pelihara binatang, mungkin ikan atau apapun lah jenis-jenis binatang itu pasti cepat ikan mati dahuluan ya. Nah itulah dia korban. Tapi kalau anak Tuhan, kau tidak bisa disantet, katakan amin. Santetnya akan mental. Biasanya maaf, kasihan kalau ada pembantu yang tidak kenal Tuhan, biasanya dia cari korban itu yang kena ya. Salah satu yang orang tidak percaya itu yang kasihan bisa kena korban, karena dia biasa cari korban. Atau dia kita doa supaya berbalik lah ya. Tapi kalau tidak kuat ya bisa kena ya. Ini disebut spirit of infirmity. Apa ini spirit of infirmity? Roh kelemahan. Ada begitu banyak penyakit. Tormenting spirit, roh yang menyiksa manusia. Kepala migran itu ditutup-tutup kepalanya ya. Jadi saudara, obat-obat itu sementara menghilangkan. Yang harus melakukan penting setan itu, katakan amin. Cast out the demons ya. Lalu bagaimana setan bisa masuk? Sexual disease spirit, familiar spirit, ada kutukan keluarga, kutukan roh nenek moyang. Oke, next kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, dikatakan di situ ya. Yesus menyembuhkan dengan menumpahkan tangan, terjadi kesembuhan. Tetapi dalam ayat berikutnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi tidak suka pelayanan Yesus ya. Lukas 13, 14 sampai dengan 17. Coba Pak Jimmy baca, terima kasih. Bantu. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 14 sampai 17. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, Yesus melakukan mujizat waktu hari Sabat, tapi ada kelompok tertentu yang memang tidak suka pelayanan Yesus, adalah ahli Taurat, ahli Farisi. Karena mereka banyak hilang pengikut. Waktu Yesus mulai melayani dari usia 30 tahun sampai 33,5 tahun, hanya 3,5 tahun itu, mereka mulai hilang banyak pengikut, orang berduyun-duyun ikut Yesus. Karena pola pelayanan Farisi begitu-begitu saja tanpa ada mujizat ya. Sehingga mereka berusaha mencari kesalahan dalam pelayanan Yesus. Tetapi kepala rumah ibadat, yang undang Yesus dia gusar. Kepala rumah ibadat ya gusar. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada banyak orang, ada 6 hari untuk bekerja. Oh, dia pakai ayat Alkitab, ya kan? Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Kesembuhan pada saat itu tidak dilakukan lagi di Bait Allah. Karena kesembuhan itu hanya dianggap sebagai pekerjaan seorang tabib, hanya sebagai pekerjaan seorang dokter. Makanya ketika Yesus menyembuhkan itu dianggap sebagai salah satu melanggar firman Allah. Ini pekerjaan dokter. Ngapain kamu lakukan pekerjaan pada hari Sabat? Apa kata Yesus? Tetapi Tuhan menjawab, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan? Karena sama-sama melepaskan. Kata Tuhan, aku bukan menyembuhkan, aku melepaskan dia. Kata-kata amin. I am not just healing. Do you don't understand that? I am delivering this woman. Melepaskan lembunya karena dia pada hari Sabat di kandangnya untuk membawa ke tempat istirahat. Sekalipun tuh hari Sabat, apakah kau ikat lembumu? Apakah kau ikat binatang peliharaanmu? Kan kau lepaskan supaya dia bisa makan, minum, nanti lagi lah kau kurung lagi di kerangkeng. Seperti itulah kurang lebih, iya kan? Lah ayat 16 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun, apa kata firman Tuhan? Diikat oleh siapa? Harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah keturunan Abraham. Katakan amin. Keturunan Abraham artinya orang percaya. Kata Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus dilepaskan dari ikatan iblis
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, katakan amin. Itu pola pelayanan perjanjian baru, katakan amin. Harus dilepaskan. Dia diikat iblis 18 tahun. Orang Farisi hanya melihat sebagai penyakit yang disembuhkan. Tidak, kata Tuhan. She was bound by the devil 18 years. Dia harus dilepaskan. Karena ini bukan pelayanan cuma kesembuhan secara tabib, tapi ini pelayanan rohani, katakan amin. Urusan setan dokter tidak bisa. Urusan setan dokter di atas dokter, namanya Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Allah. Urusan setan adalah tugas gereja, katakan amin. She was bound by devil 18 years. Ini yang membuat penyakit ini dia bungkuk seperti itu. Kata Tuhan, dia harus dilepaskan. Wanita ini menderita, diikat iblis 18 tahun. Ada banyak orang diikat iblis. 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Saya dulu ada seorang ibu, saudara, namanya Desi, Ibu Desi. Dia diikat iblis itu nyata, saudara. Kurang lebih dari 18 tahun, hampir 30 tahun apa lebih dah. Pokoknya 25-30 tahun dari masa mudanya. Dari masa mudanya dia diikat setan, lalu datanglah suaminya. Dia berkata bahwa istrinya diikat setan. Mereka uang sudah habis buat pengobatan istrinya. Suaminya mengalami pengangguran. Lalu anak-anaknya pun tidak ada pekerjaan. Uang habis sudah kemana-mana, dokter. Dan Tuhan kasih saya mimpi sebelum pelepasan wanita itu pelayanan saya pertama sudah pelepasan, ya kan? Sorry, kedua, ketiga lah, pokoknya 15 tahun lalu, ya kan? Nah, saudara, itu Tuhan kasih mimpi hari Kamis, kurang lebih hari Kamis, ingat saya ya. Lalu saya bangun dari mimpi, saya lihat seorang wanita di depan mimbar, saya sedang doakan pelepasan dari mimpi itu. Wanita, persis ya. Dulu sering dapat mimpi siapa yang saya doakan, di Bali, di mana, itu jelas ya. Nah, karena sekarang terlalu banyak pelepasan, sudah mimpinya berbeda, profetik. Nah, akhirnya Tuhan berikan mimpi, lalu besoknya Tuhan berikan ayat bahwa ada legion yang diusir ke babi-babi. Ya. Nah, itu pertama kali mengusir legion. Pengalaman saya, pelayanan pelepasan saya itu lebih dari 15.000 jiwa, saudara ya. Udah segala macam setan deh, mau ngomong Baal Zebub, mau ngomong Lucifer, mau ngomong Abaddon. Tidak ada setan yang tidak bisa diusir dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa. Jadi orang gak kenal Tuhan sudah melayani ya. Jadi saudara perhatikan, Tuhan sudah kasih saya mimpi, wanita ini suami itu datang di depan. Pak, saya punya istri terikat setan, singkat cerita. Bapak panggil istrimu. Wah, takut ya maju ke depan. Waktu ke depan itu udah penyakit busuk dari kepala sampai kaki bernanah. Saya udah ngeri sekali nih, ya kan? Itu bentol-bentol, macam-macam penyakit kulit, ya kan? Waktu saya doa, langsung dia manifestasi. Kami banyak, setannya banyak, gitu, saudara, ya kan? Kami banyak, jadi tentara iblis, legion, ya. Saya bilang, keluar, pergi ke jurang maut, Dajjal kembali lagi. Singkat cerita, saudara, lepas dia setelah itu bersaksi, lihat naga putih, keluar, mengamuk, kata dia, ya kan? Keluar. Next Sunday, saudara, dia sembuh tanpa cacat, tanpa nanah, lalu kulitnya kembali putih seperti seorang bayi, bahkan dipenuhi Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dapat mimpi, dapat penglihatan, ibunya disembuhkan, suaminya jadi manajer, dapat pekerjaan, anaknya dapat pekerjaan. Ketika satu orang disembuhkan, satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, katakan amin. Itu yang terjadi, saudara ya. Ibu kesaksian sama saya waktu itu, dia lebih dari 30 tahun terikat. Ternyata itu, maaf saya lupa namanya apa, setan Ninito atau apa, pokoknya dia dari luar pulau, ya kan? Kalau manifestasi itu di rumah bisa makan nasi sama air got, bisa macam-macam. Dia pergi makan di restoran sama teman-teman, sudah ada yang bayar. Mau dia pergi lewat showroom mobil, ada orang showroom mobil bilang, Bu, katanya tadi silakan pesan, ada yang mau bayarkan. Setan bisa kasih kerajaan dunia, tetapi ujungnya maut, katakan amin. Setan itu seperti rentenir, tangan kanan kasih tangan kiri dia ambil, ya saudara ya. Lalu dia bilang, Pak, saya itu pengen pelepasan sudah bertahun-tahun, Pak. Berbagai macam pelayanan pelepasan dia hadiri sampai didatangin 3 hamba Tuhan. Ini kesaksian ibu itu, tidak ada yang saya tambahin, tidak ada yang saya kurangin ya. Lalu dia lihat dalam pelayanan pelepasan 3 hamba Tuhan datang ke rumah dia. Tiba-tiba dia bilang ada Yesus datang, kata Tuhan, kau tidak akan lepas hari ini. Mereka orang munafik, itu kata ibu itu. Dia doa, dia nangis, Tuhan lepaskan aku. Tiba-tiba dia lihat wajah saya dikasih dalam mimpi, belum pernah kenal saya.
Kau pergilah ke pasar, kau pergi, nanti kau akan ketemu hambaku. Nama saya ditulis pakai api waktu lengkap. Daniel Vicky Pritnani, pergi, dia hambaku, nanti kamu lepas. Wah, dia cari di pasar baru, saudara. Orang India dibikin, ya kan? Setiap toko dicari, wah enggak ada Tuhan. Hambaku tidak di pasar baru, hambaku di rumahku. Iya. Jadi saudara, itu kan begini orang India. Tiba-tiba lah itu sudah profetik. Kalau Tuhan tetapkan, Tuhan mau lepaskan, setiap saudara akan melayani kelepasan. Setiap saudara akan mengalami pemulihan. Karena Yesus Kristus sangat mengasihimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Sebagaimana dia mengasihi wanita ini, dia mengasihi setiap saudara. Katakan amin. 18 tahun terikat, Ibu Desi saja dapat mimpi. Tuhan mau dia dilepaskan. Sampai hari ini lepas, dia tidak manifestasi lagi, ya. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan. Katakan bersama saya, harus dilepaskan. Yes. A deliverance is very important. It is from Jesus. Harus melakukan pengusiran setan. Katakan amin. Harus dilepaskan dia. Ya, gereja yang berhenti melakukan pengusiran setan is not the Church of Jesus Christ anymore. I'm sorry to say that. Harus melakukan pelepasan, harus dilepaskan dari roh kelemahan ini. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, kita akan melihat, ya. Next, kedatangan Kristus menghancurkan pekerjaan iblis, ya. Di sini kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Para siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Sama-sama dari sini kita baca 3:21. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. amin. Untuk inilah Yesus Putra Allah menyatakan dirinya supaya apa dikatakan firman Tuhan? Membinasakan, menghancurkan, terjemahannya. He destroyed the works of Satan. Amin. Bukan setannya dibinasakan, belum waktunya, nanti waktunya. Katakan amin. Nanti pertama masih diikat 1000 tahun, nantilah baru dilempar ke lautan api perapian, itu urusan Tuhan. Tapi yang dihancurkan adalah pekerjaan iblis. Katakan amin. Pekerjaan iblis. What the work of Satan, ya. Pekerjaan iblis apa? Menyesatkan manusia dalam dosa. Ya. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Jadi saudara, we cannot destroy the devil, but we just can destroy his works. Kita dapat menghancurkan pekerjaan iblis dengan mengekspos cara kerjanya iblis itu. Katakan amin. Expose the work of darkness. Expose cara kerjaan iblis. Yesus datang mengekspos siapa iblis itu. Yesus berkata iblis adalah bapa segala dusta. Katakan amin. Dia adalah pendusta. Dari awal mula dia adalah pendusta. Nah, pekerjaan iblis menyesatkan manusia dalam dosa. Bagaimana? Melakukan pemberontakan supaya manusia ini memberontak terhadap firman Allah. Yesus berkata harus dilepaskan. Katakan amin. Tapi gereja zaman sekarang, zaman now, gak perlu. Kembali lagi seperti orang Farisi. Harus dilepaskan. Katakan amin. Katakan bersama saya, harus dilepaskan. Nah, ini perintah Tuhan kok. We just cannot choose apa yang menjadi perintah Tuhan. Harus lepaskan dia. Harus, gak boleh malas. Seorang hamba Tuhan harus mendoakan mereka yang terikat. Katakan amin. Memang biasanya apa? Malas doakan hal seperti itu. Very lazy. Itu butuh extra power, saudara. Ya. Maka itu pekerjaan iblis membuat manusia memberontak terhadap firman Allah. Melawan firman Allah. They fight the word of God. Melawan, menentang firman Allah. Memutar balikan firman Allah. Itu pekerjaan iblis. Apa yang Allah katakan diputar balik. Oh enggak apa-apa kok. Iya. Maksudnya begini kok. Iya. Menjadikan manusia memiliki karakter iblis. Nah, itulah supaya manusia itu memiliki karakter iblis. I tell you, people of God, the devil is the director of sin. Iblis itu adalah sutradara dari dosa. Apa? Sutradara dari dosa. Kalau dia sutradara, dia itu dapat mensutradarai manusia. Dia lihat kelemahannya seperti singa mengaum. Oh, kelemahannya di sini. Dia pasang jerat. Bagaimana supaya orang ini jatuh dalam dosa. Nah, dia sutradara. He is the director of sin. Iblis itu jangan dilihat
seperti kuntilanak genderuwo. No. He was from heaven. Dia dari sorga sebelumnya. Lucifer itu dari sorga. He knows the word. Dia tahu firman. Mereka semua tahu firman. Dia tahu, dia putar balikan firman. Dia coba manusia supaya jatuh dalam dosa. Cara-caranya sangat licik. Supaya manusia jatuh dalam dosa apa? Ini loh saudara. Tinggi egosentris, me, aku dan aku. Kalau manusia sudah berkata aku dan aku, dia melawan kehendak Allah. Kata Yohanes Pembaptis, aku harus makin rendah dan dia harus makin tinggi. Katakan amin. Dia dan dia. Katakan amin. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur kembalikan kepada Tuhan Yesus. Kita boleh bernafas karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita boleh menikmati segala sesuatu karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita boleh punya keluarga, kita boleh punya kehidupan, kita boleh hidup sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita, karena sifat iblis egosentris. Ego manusia bagaimana supaya dimunculkan, supaya manusia ini egosentris, supaya mengandalkan diri sendiri, ya, mencintai kepalsuan, ya. Saya kasih tahu saudara terkasih dalam Kristus, ya. Maka itu iblis jago menjerat manusia, yaitu dia menipu manusia supaya jatuh dalam dosa, menyebabkan manusia menderita sakit penyakit, ya. Nah, yang dibenci oleh iblis itu siapa? Saya mau kasih tahu. Iblis gak peduli orang ibadah, dia pulang, dia gak peduli. Lu mau ibadah 2 jam, lu mau ibadah setiap hari. Tapi kalau lu gak berubah, ya kan, pulang ibadah tetap rokok, pulang ibadah tetap nonton porno, pulang ibadah tetap manusia lama. Yes, your mind. Yang iblis benci cuma satu, waktu manusia bertobat dan meninggalkan dosa. Orang yang bertobat adalah orang yang dibenci oleh iblis. Katakan amin. Karena apa yang dia tawarkan, orang ini berkata tidak, I'm not interested. Aku milik Tuhan. Katakan amin. Penyembahan berhala tidak. Pornografi tidak. Minuman keras tidak. Narkoba tidak. No, I am not interested. Aku milik Tuhan Yesus. Dia sudah menebus aku. Aku ciptaan baru. Aku sudah bertobat. Aku sudah meninggalkan yang lama. Semuanya sia-sia. Katakan amin. Yang ditakuti setan cuma satu, waktu orang bertobat. Katakan amin. Makanya kata Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Pertobatan ini menentukan manusia. Karena kalau orang bertobat, dia merendahkan diri. Katakan amin. Orang yang bertobat, dia menyalipkan kedagingan. Katakan amin. Bukan aku lagi Tuhan, tetapi Engkau. Bukan apa kata aku Tuhan, tapi apa kata firman-Mu terjadi dalam hidupku. Katakan amin. That's what is called repentance. Waktu Paulus, sebelum Saulus dia tinggi hati. Dia tangkap orang-orang Kristen. Dia merasa hebat. Tuhan hajar dia. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Siapa yang kau aniaya? Jemaatku, aku Yesus yang kau aniaya. Dia menjadi buta pada saat itu. Yang kukasih ikut tegur dan kuhajar. Katakan amin. Kadang-kadang perlu ditegur oleh Tuhan. Waktu dia mengalami kebutaan dalam kegelapan, dan Tuhan buka matanya melalui penumpangan tangan Ananias. Dan waktu dia bertobat, saudara, Paulus menjadi penginjil yang dahsyat, yang luar biasa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia menghancurkan pekerjaan setan. Waktu engkau ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihakmu. Setan tidak dapat melawanmu. Beri tepuk tangan yang meriah. Hiduplah dalam pertobatan. Katakan amin. Setan tidak takut orang ke gereja, tapi kalau pulang gereja masih manusia lama. I'm finished, man. I tell you, that's finished totally. Ya. Maka itu sudah, next kita akan pelajari wanita ini kenapa mengalami penyakit seperti itu. Ya. Because padahal dia ada keturunan Abraham, dia adalah orang percaya, tapi bangsa Israel itu mengalami pada saat itu melakukan dosa-dosa okultisme. Waktu banyak bangsa-bangsa kafir mereka masuk mereka juga ikut dalam penyembahan berhala, mereka juga ikut dalam melakukan dosa-dosa okultisme, sihir dan lain sebagainya. Baik Pak Gulma bacakan Roma pasal 1, 21 sampai 23. Roma pasal 1, 21 sampai 23.
Roma pasal 1 ayat 21-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kata bersama saya, mengenal Allah. Iya kan? Walaupun mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, pikiran dibutakan. Ini zaman akhir, saudara. Manusia pikiran bisa dibutakan oleh iblis. Ya, dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Tuhan melihat hati, katakan amin. Pikiran dibutakan, itu iblis membutakan pikiran. Hati menjadi bodoh dan gelap. Nah, hati-hati saudara. Jangan cuma kita mengenal Tuhan, tetapi hidup kita kompromi dengan dunia dan dosa. Hidup kita kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, terjadi kebejatan moral, terjadi ketamakan, keserakahan, keangkuhan, sifat egosentris, mementingkan diri sendiri. Itu yang paling berbahaya, ya. Lalu perhatikan, dikatakan dalam ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mempunyai hikmat, penuh dengan hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi hikmat yang mereka miliki adalah hikmat dunia. Kita perlu hikmat Tuhan, katakan amin. Hikmat ilahi berbeda dengan hikmat dunia, ya. Hikmat dunia ini berbeda. Jadi saudara perhatikan, jangan sampai hikmat dunia, artificial intelligence. Segala sesuatu yang artificial, mengerti artificial, kepalsuan. Katakan bersama saya, kepalsuan. Kita cari Yesus yang asli, bukan Yesus yang lain. Katakan amin. Bukan yang palsu. Saya tadi cerita sama istri saya, ya, kadang-kadang kita melihat ada banyak segala sesuatu itu kan sering diduplikat di pasaran market gitu kan. Sering dibuat satu imitasi, ya kan. Saudara mau beli spare part, sekarang kan spare part ada spare part original, ya. Mau yang original atau imitasi, ya kan. Original mungkin sekian 1 juta, bisa bertahan 5 tahun. Ini apa? Imitasi dari Tiongkok. Berapa? Ya cuma 200.000, tapi 6 bulan. Ya sudahlah. Kalau memang lagi duitnya nggak ada, apa salahnya? Belilah imitasi, ya kan. Nah, seringkali orang kadang imitasi, seringlah, katakanlah memang sering gampang lah, negara tertentu lah tidak mampu ini sering menciplak, lakukan imitasi. Tidak apa, kalau orang yang memang tidak ada duitnya apa boleh buat. Tetapi saudara, jangan sampai Alkitab diimitasikan, katakan. Ya, sekarang mulai Alkitab yang mereka buat imitasinya, sehingga waktu dikatakan Yesus berkata siapa yang tidak berdosa buang batu yang pertama, di situ dikatakan Yesus membuang batu pertama. Saudara, jangan sampai kau membaca Injil yang berbeda, Injil yang lain, artificial intelligence. Be careful. Kalau kau sudah menggantungkan hidupmu dengan teknologi, teknologi akan merusak manusia. Elon Musk, ya kan, membuat teknologi robot-robot, ya kan. Lama-lama manusia dijadikan robot, dimasukkanlah di sini chip itu sudah ada, saudara. Ya, chip sudah ada di depan mata, mereka sudah program. Handphone yang terbaru itu dari sini, tinggal begini-begini kelihatannya keren. Hidupmu jangan dikendalikan oleh teknologi. Teknologi jangan menjadi berhala yang baru dalam hidupmu, katakan amin. Oh, papa mama is new, it's okay, it's not okay with God. Hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, katakan amin. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. I don't care what people say. Artificial intelligence, Elon Musk pakainya aja sudah pakai bajunya apa, format. He does not trust God, dia percaya, pengen masuk neraka, urusan dia. Anda dan saya masuk kerajaan surga, pintu kerajaan surga, amin saudara. Sempit sudah jalan menuju kehidupan. Ada orang tertentu tidak percaya, ateis, dia mau membuat orang lain menjadi ateis, urusan dia, ya. Hati-hati sudah, maka itu dikatakan, ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, dewa dewi. Lalu menyembah dewa dewi, menyembah burung-burung,
menyembah binatang yang berkaki 4 seperti pada saat bangsa Israel. Musa sedang berdoa, mereka nggak sabar. Musa berdoa, ya kan? Lama sekali turunnya. Kadang-kala jawaban dari Tuhan lama. Aku sudah berdoa, tetapi saya mau kasih tahu, tetap berdoa dan percaya, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Karena di sela-sela kau sedang berdoa, iblis datang mencobai. Mulai bersungut-sungut, mulai bengkoklah hati bangsa itu. Akhirnya membuat berhala, yaitu lembu emas. Lembu emas sapi disembah di India, ya, sampai dihormati, ya. Nah, lalu apa? Binatang-binatang menjalan, ular naga disembah. Akhir jalan orang akan menyembah lagi ular naga, ya. Nah, Nehustan sudah terkait dalam Kristus. Itulah dikatakan firman Tuhan, keterlibatan penyembahan berhala. Ada kutukannya 3-4 generasi. Penyembahan berhala maupun okultisme, sihir yang tercatat dalam Ulangan 18, 10-11, ya. Pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain selain aku, katakan amin. No, don't have any other gods before me, I'm a jealous God. Aku adalah Tuhan pencemburu, membalas kesalahan bapa sampai keturunan ketiga dan keempat. Lalu dalam itulah yang bisa membuat kutuk, penyakit dan penderitaan. Ketika ada penyembahan berhala atau sihir, tendungan, ramalan, pesugihan, penelaah, pemantra, ya, kutuk-kutuk itu masuk dalam kehidupan manusia. Nah, itulah yang menyebabkan orang bisa kena penyakit dan penderitaan. Autisme, penyakit ayam, penyakit apapun. Tetapi waktu kau datang dalam Yesus, Dia mati menggantikan dosa kutuk kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Allah mana yang mau berkorban bagi kita selain Yesus yang turun dari surga. Dan Dia menjadi manusia, Dia yang tanpa dosa, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa di atas kayu salib bagi kita, memikul dosa kita, supaya Anda dan saya dibenarkan oleh Allah Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Sudah terkasih dalam Kristus, maka itu hati-hati. Setan ini bisa menjatuhkan manusia dalam penyembahan berhala. Teknologi adalah penyembahan berhala yang baru. Coba lihat gadget anak-anakmu, tarik, mau bisa benci papanya. Teknologi, be careful. Jangan kau terikat kepada HP, katakan amin. Ada yang tertawa di depan, ya kan? HP, coba HP anak muda ditarik. Ada game main tiap hari, ada macam-macam tiap hari. Saya bukan menentang teknologi, saudara. Jangan hatimu terikat pada teknologi, katakan amin. Pagi hari nggak berdoa itu HP dilihat. Gak good morning papa, gak good morning mama, tapi HP dilihat. Saudara, hati-hati, katakan amin. Mulai terus, ya. Next, perhatikan. Lalu firman Tuhan berkata apa? Dosa, penyakit yang menular itu dosa kenajisan. Maka itu dikatakan Roma 1:24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan, apa dikatakan? Kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Apa kecemaran tubuh mereka? Jason baca dalam Roma 1:26-27. Ini dosa Sodom dan Gomora. Akhir zaman sedang dipromosikan oleh setan. Roma 1 ayat 26 sampai dengan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kesesatan mereka. Hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Persetubuhan yang wajar. Yang tidak wajar itu apa? Wanita dengan wanita. Yang tidak wajar itu apa? Kemesuman laki-laki dengan laki-laki. LGBT. Tidak wajar. Katakan amin. Gereja harus bangkit. Apa yang Tuhan katakan boleh kita lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Katakan amin. Satu suami, satu istri. Katakan amin. Tidak ada perselingkuhan. Katakan amin. Ya, tidak ada tawar-menawar. Jangan teologimu digonta-ganti berhadapan dengan Allah yang punya surga dipencet, saudara. Dan bisa masuk kerajaan surga. He is a holy God. He is a very holy God. You cannot fight God. He is, Tuhan itu strict.
saudara. Ya, tidak. Nggak bisa kita main-main sama Tuhan. He is a holy God. Atur rumah tanggamu baik-baik, atur anakmu baik-baik. Jangan sampai kita melenceng. Iblis mau mengganti kodrat laki jadi perempuan pakai rok gitu, ya kan? Iya kan? Nah, saudara, wanita tiba-tiba pakai jadi kayak laki-laki, rambutnya pendek, dia sudah berubah, ya kan? That's not okay with God. Wanita tunduklah kepada pria, istri tunduk kepada suamimu, katakan amin. Bukan ditanduk, katakan amin. Tunduk. Suami kasihlah istrimu, katakan amin. Hiduplah seperti itu. Hiduplah dalam kasih. Saudara, setan mengubah, terjadi LGBT yang banyak negara sudah mengokekan itu agenda Freemason, agenda Illuminati. Saya jelas-jelas berkata, agenda iblis merusak generasi muda. Aduh, saudara, mengerikan, ya kan? Nah, itu sangat mengerikan. Bukan lagi he or she. Ya, saya kemarin lihat salah satu dikasih lihat tuh dari TikTok, dia bilang mengundang temannya, ya kan? Kata mengundang temannya makan. Can I invite, ini salah satu orang LGBT, yang satu kan benar, ya kan? Can I invite my friends to your house? Boleh aku undang temanku ke rumah kamu? Oke. Siapa mau kau undang? They will come with me. Jadi bukan they itu mereka akan datang. Oh ya, dia buat makanan banyak katanya kan. Ternyata they itu siapa? Temannya begini juga, itu dianggap they. Karena bukan he, bukan she, they. Gitu saudara. Saudara, dunia ini sedang rusak. Mari kita jangan mengikut pola dunia. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kita lakukan. Katakan amin. Saudara, LGBT, Sodom dan Gomora dihancurkan karena dosa sodomi. It's really najis. Dosa kenajisan yang menyebabkan penyakit apa? AIDS, HIV. Saya ingat sekali, saudara, saya waktu doakan waktu itu berapa tahun yang lalu. Seorang pria, dia datang ibadah, dia datang rajin ibadah, bukan di gereja sini, gereja lain. Pokoknya orang ini rajin ibadah. Waktu saya masih di pelayanan yang lama, tiba-tiba dia nggak berubah, dia masih LGBT, dia masih pecinta seperti itu. Tiba-tiba dia sakit. Saya ketemu dia cuma kurang lebih hampir 6 bulan saja. Dia sakit. Mamanya juga nggak menegur, ya mungkin sudah rusak seperti itu. Tiba-tiba dia sakit, bawa teman cowoknya sebagai gandengan. Sakit panas tinggi. Wah, saya lihat dia sudah lama. Dan dia nggak bertobat dalam sakit itu, langsung masuk ICU, penyakitnya HIV AIDS. Saya suruh doa, ya saya doa, tapi saudara, mengerikan tempat yang dia pergi. Mari kita bertobat, katakan amin. Saya boleh jujur, setan mengincar manusia yang tidak bertobat. Hidup kita harus bertobat, katakan amin. Harus bertobat. Gereja zaman sekarang sudah gereja zaman John Oster. No problem LGBT. No, it's a problem for God. You should live holy, katakan amin. Engkau harus hidup kudus sebab Tuhan Allahmu kudus, katakan amin. Ya, itu penyakit LGBT adalah penyakit next, saudara terkasih dalam Kristus. Setan mengikat dengan penyakit dan penderitaan pekerjaan roh jahat. Satu ayat ini kita melihat, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, apa yang Yesus lakukan? Dia mengusir roh-roh itu. Dan apa yang terjadi? Menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Waktu roh jadi usir, kesembuhan terjadi permanen. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Karena penyakit adalah ikatan dari setan. Yesus mengusir setan. He was casting out demons from that who was sick. Hai kau roh bisu tuli, keluar dalam nama Yesus. Hai kau roh menyebabkan penyakit ini, keluar. There is a spirit behind every sickness. Nah saudara, ayat ini jelas menyatakan perlunya pengusiran roh jahat dalam tubuh manusia. Perlunya doa peperangan rohani. Perlunya doa mematahkan kutuk penyakit, perdukunan dan sihir. Yang terakhir, akhir zaman. Sudah kita ada di akhir zaman. Akan terjadi penyakit sampar, gempa bumi. Maka dikatakan kuda hijau kuning akan lewat, saudara. Itu iblis kuda hijau kuning. Penyakit sampar, 1/4 bumi akan habis dengan penyakit sampar. Lalu gempa bumi dan juga peperangan. Dan lama lagi yang terjadi. Tetapi yang ada minyak dan anggur, engkau yang dipenuhi Roh Kudus, engkau yang dibungkus
sejarah Yesus, engkau tidak akan pernah dirusakkan. Berita tangan yang meriah dialami. Maka Injil perlu diberitakan, katakan amin. Kita perlu, saudara, orang yang tidak kenal Tuhan. Ini saudara, akhir zaman, Wahyu 9:1-4. Ayo, kita baca bergantian. Saya ayat pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci, lubang jurang maut. Ayat 2, mari saudara. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat 4, mari saudara. Read the end times. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan siapa? Saya mau tanya, setan. Yang kasih sakit penyakit siapa? Setan. Akhir zaman saya mau buka, saudara. Nanti pintu jurang maut dibuka, ya. Itu dari neraka itu keluar sebanyak-banyaknya, saudara. Sedang dibuka. Melihat dikatakan malaikat, ini sudah akhir zaman, sudah bisa melihat ini. Wake up church, wake up. Ini sudah sungai Efrat sudah kering, darah air sudah di mana-mana, sungai-sungai, saudara harus melihat terjadi di mana-mana. We are in the end times, it's not joke time anymore. Nah, perhatikan, ya. Melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepalanya diberi anak kunci lubang jurang maut. Dibukanya pintu lubang jurang maut, lalu naiklah asap. Nah, asap dari mana? Dari bawah, lubang jurang maut, the bottomless pit of hell. Ini muncul asap gelap, saudara, ya. Seperti asap tanah besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap itu. Berarti kuasa kegelapan akan merajalela akhir zaman. Nah, ini keluar setan-setan ini, ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah, apa dikatakan firman Tuhan, belalang. Ada seperti belalang. Saya nggak baca full karena dikatakan dia punya gigi panjang, wajahnya ada rambut panjang seperti wanita, ya. Itu nggak perlu lah kita baca, punya sayap mereka, ya. Ke atas bumi karena ada karakternya, setan namanya. Ke atas bumi, dan mereka diberi kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi ini. Jadi ada sengatnya dengan ekornya, ya. Dan kepada mereka dipesankan, ada pesan. Dengar baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini semuanya atas izin Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi saudara, katakan di sampingmu, jangan takut. Iya. Saya mau saudara hanya tahu ini dulu, ya. Mereka ini punya tugas, tapi tugas ini juga Tuhan, tunggu dulu. God signed the assignment, ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput. Biasanya belalang itu merusakkan makanan, panen, rumput-rumput itu pekerjaan mereka. Tapi ini beda belalangnya. Belalang yang keluar ini beda. Bukan tumbuh-tumbuhan yang dirusak, melainkan sama-sama kita baca, manusia yang tidak memakai apa? Setan punya mata. Setan punya ciuman. Yang tidak punya meterai Allah dikejar, katakan amin. Amin, saudara. Yang ada meterai Allah, melihat menjamah pun tidak berani. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Roh jahat pun punya mata, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus ini akhir zaman dikatakan bahwa iblis akan merajalela untuk muncul, ya, with sickness and disease, ya. Next kita akan baca ayat 5. Penyakit bagi orang-orang fasik yang menolak bertobat, ya, kurang lebih nih yang saya dapat gambar di Google lah, ya, oke. Dan mereka, ayat 5, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa. Makanya disebut dengan tormenting spirit, ya. Bukan lagi roh kelemahan, ini roh penyiksa bahasa aslinya. Mereka berapa lama dikatakan? 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia apa? Menyengat manusia dengan ekornya. Jadi saudara, ada nanti penyakit lebih mengerikan dari COVID.
yang obatnya nggak ada. Amin, saudara. Ya, obatnya nggak ada. Dari jurang maut itu pada keluar semua. Obatnya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Obatnya hanya satu, darah Yesus membebaskan. Obatnya hanya satu, Roh Kudus membebaskan dari kuasa kegelapan. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin, saudara. Karena dikatakan bagi mereka yang tidak punya meterai Allah. Bagaimana untuk punya meterai Allah? Berilah dirimu dibaptis selam. Itu pertama, meterai baptisan. Yang kedua, perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, meterai Allah. Yang ketiga, minyak urapan, Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah meterai Allah yang lengkap. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Gereja harus punya meterai Allah, katakan amin. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Maaf, dikatakan orang yang tidak bertobat akan menerima hukuman ilahi. Orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan menjadi mangsa roh jahat akhir zaman. Ada dan saya namanya tercatat kitab kehidupan, katakan amin. Hidup bertobat, nama tercatat kitab kehidupan. Setan tidak punya hak atas kita, katakan amin. Dia lihat, oh ini anak Tuhan, tidak boleh serang. Yang terakhir kita harus selesaikan, ya. It's a warning, project the CERN, pelajari sendiri. Hadron yang besar itu adalah portal sedang membuka neraka. Technology is very dangerous, ya. A large portion of CERN is located, saya mau bacakan, ya nanti baca sendiri. Nah, di sini dikatakan they had a king over them, the angel of the bottomless pit, whose name is Hebrew is Abaddon, but in Greek has the name Apollyon. Saya pelepasan Abaddon 3-4 kali, ya. Abaddon, raja jurang maut, ya. Maka itu dikatakan Wahyu 9:10-11. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Maka itu saya mau kasih tahu sakit penyakit dari setan. Maka itu dikatakan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Abaddon, raja jurang maut. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Depan CERN mereka sudah lakukan ritual-ritual kepada Abaddon. Cari sendiri di Google. Mereka sudah mempersembahkan korban manusia. Yang ini mengerikan karena kita ada di akhir zaman. Tetapi saudara, Abaddon, raja yaitu malaikat jurang maut, tidak berkuasa karena kita punya raja, segala raja, namanya Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap penyakit dilepaskan, disembuhkan. Umatmu mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, dan mengalami sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya, kita semua terberkati melalui firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara, menjaga, dan peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang terus memagari akan kehidupan kami. Kami yakin serta percaya hidup kami ada di bawah kedaulatan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami mau hidup senantiasa menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biar kiranya roh Tuhan yang akan membuat menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami selalu ya Bapa, untuk hidup senantiasa bertobat dan berkenan bagi Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami, tanda kasih kami kepadamu. Engkau Allah yang akan memberkati, Engkau Allah yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan dan tangan-tangan yang memberikan ini. Biarlah persembahan ini bisa menjadi alat untuk semakin meninggikan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan semakin banyak lagi orang yang percaya, mengaku Engkau Allah Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan
Haleluya. Selagi persembahan dijalankan, kami akan membacakan warta bagi kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu, ibadah di gereja kita setiap hari Minggu pukul 10 pagi ada ibadah raya dan juga ibadah pemuda serta ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang datang dengan anak-anak yang masih kecil bisa bergabung dengan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Selanjutnya di setiap hari Kamis ada ibadah tengah minggu Bapak Ibu, ibadah doa kesembuhan dan juga doa pelepasan dari kutuk yang akan dimulai pada pukul 6:30 sore, pukul 18.30 setiap hari Kamis. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian memerlukan doa, konseling, pelepasan, perjamuan kudus, minyak urapan, dan juga informasi pelayanan. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja kita GBLTC Glodok di nomor WhatsApp 0859 450 95577. Dan bagi jemaat Bapak Ibu sekalian yang memerlukan doa konseling dan juga pelepasan secara pribadi, dapat menghubungi Ibu Puspa dan juga Ibu Diksya pada saat ibadah di gereja. Dan juga kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk memfollow akun media resmi gereja kita, baik itu di YouTube, di Facebook maupun Instagram dengan akun GBI LTC Glodok. Dan kita semuanya terberkati melalui kesaksian-kesaksian, melalui ibadah yang di-share melalui media resmi gereja kita ini. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang telah menerima anggur dan juga roti, dengan penuh iman percaya kita bangkit berdiri, kita menerima anggur dan roti dari Tuhan. Haleluya. Oh
perjamuan kudus, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita lakukan perintah Tuhan, yaitu komuni suci. Angkat roti di tangan kananmu. Kita berdoa bersatu sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari kerajaan surga. Inilah tubuh Kristus. Kami mengimani, kami percaya sesuai firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang memakan tubuh Kristus yang pertama menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya ada kebangkitan akhir zaman. Tubuh kami tidak dirusakkan, namun akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kami, umat pilihan Tuhan. Kami siap sedia menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai Kristus yang bijaksana, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang suci, pelita menyala, menjadi anak-anak terang. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami sekeluarga akan masuk pesta perjamuan kawin anak domba sepanjang masa, kekal selamanya. Kami akan diam di rumah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, kami makan. Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, dihapuskan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami menerima kesembuhan, ditahirkan. Oleh darah Yesus segala kutuk dosa yang kami warisi dari leluhur, dari nenek moyang sudah terbayar lunas di atas kayu salib. Tidak ada lagi pendakwaan terhadap anak-anak Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus kami minum. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darahmu yang kau korbankan di atas kayu salib, menebus kami, memulihkan kami, dan menjadikan kami layak sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami doa Tuhan untuk Indonesia, berkati Indonesia, berkati kota Jakarta, berikan cuaca yang baik. Kami tolak pencemaran di udara
sehingga tidak ada penyakit. Kami tolak penyakit batuk pilek. Kami doa siapapun yang batuk pilek sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak penyakit ispa agar umat disembuhkan. Tidak ada yang sakit sembuh, oleh bilur-bilurmu sembuh, agar paru-paru sembuh. Siapapun yang sakit jantung juga disembuhkan. Tuhan, ginjal sembuh, pencernaan sembuh, penyakit kronis sembuh, penyakit kutukan sembuh, dijauhkan dari segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati. Wakil Presiden, Tuhan berkati. Gubernur, TNI, Polri, Tuhan berkati. Dalam kesatuan, berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Diberkati setiap rumah tangga, diberkati setiap suami mengasihi istri, setiap istri tunduk kepada suami, menjadi penolong yang setia bagi suamimu. Setiap anak-anak hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada Allah, milikilah takut akan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus, jaga Tuhan setiap anak-anak-Mu, malaikat-Mu menjaga di tempat ini. Roh Kudus, kami doa Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perlindungan Tuhan, meteraikan dengan roh Allah, meteraikan dengan Roh Kudus, sehingga dibebaskan dari jerat iblis, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari kuasa sihir. Semua gembok-gembok setan terbuka dalam nama Yesus. Oleh kunci Daud terbuka dalam nama Yesus. Oleh kunci kerajaan surga terbuka. Semua penyakit disembuhkan. Every evil padlocks be open in the name of Jesus. Semua rantai-rantai jahat dari iblis dilucuti, terlepas dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu dimerdekakan, dilepaskan dari penyakit, dilepaskan dari penderitaan, dilepaskan dari kesengsaraan, dilepaskan dari kemunduran, dari stagnasi. Terjadi kemajuan dalam nama Yesus. Kita masuk dalam doa deklarasi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, curahkan roh-Mu atas kami, agar kami menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima pengurapan baru, baptisan Roh Kudus dan api yang memurnikan, menyucikan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kuasa dunamis untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Yesus. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku percaya musuh-musuhku dikalahkan, rancangan orang jahat digagalkan, roh pemantau mata jahat dilempar keluar, terbakar oleh api Roh Kudus. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidupku. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil kerajaan surga dengan keberanian dan kerelaan hati. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku diberi kemenangan menginjak ular dan kalajengking, diberi kuasa menahan segala kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakanku. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku diberi kemenangan atas segala kuasa sihir, dukun, okultisme. Tidak mempan disantet, teluh, guna-guna. Tidak mempan semua senjata iblis, mantra, jimat-jimat, obea. Tidak berlaku, berbalik kepada pengirim. Semua kutukan, sumpah serapah, pernyataan jahat, kuasa sihir dihancurkan oleh api Tuhan, dihanguskan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima benteng perlindungan Tuhan yang berapi atasku, keluargaku, dipagari, dikawal, dijaga, dilindungi malaikat-malaikat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa urapan Roh Kudus, kami menerima kuasa untuk mematahkan setiap siasat orang jahat, merubuhkan
setiap kubu keangkuhan, menawan segala pikiran kepada Kristus kami taklukkan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus, aku menerima kesembuhan sebagai janji Tuhan. Aku percaya organ-organ tubuhku disembuhkan dari segala penyakit, penyakit kronis sembuh, penyakit kutukan sembuh, penyakit menular sembuh, penyakit sampar sembuh. Semua organ-organ tubuhku sehat dan sempurna. Yang terakhir, oleh kuasa urapan Roh Kudus, gereja kami diberkati, bertumbuh jiwa-jiwa, penuai jiwa-jiwa terjadi, amanat agung terlaksana, pintu-pintu mujizat terbuka, tanda-tanda keajaiban terjadi, pemulihan terjadi, berkat multiplikasi terjadi. Dalam nama Yesus, kami semua mempelai Kristus akan masuk dalam pengangkatan. Beri tepuk tangan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan doa buat minyak urapan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan dipakai pada zaman Musa. Engkau perintahkan untuk mengurapi, menguduskan dengan minyak urapan. Juga Samuel, 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak, maka roh Tuhan berkuasa atasnya, memberikan kemenangan. Markus 6 ayat 13, Injil memakai minyak urapan. Murid-murid Yesus semua memakai minyak urapan, yaitu mereka memakai untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Mereka diurapi kudus dengan minyak urapan ini, dan kami percaya sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami. Sebagai meterai Allah, tidak diserang setan-setan dalam nama Yesus. Zaman akhir Tuhan, sesuai firman-Mu, yang ada darah Yesus, yang ada Roh Kudus, tidak akan dirusakkan. Kami percaya gereja-Mu terpelihara. Kami percaya Tuhan, walau ada akhir zaman, apapun yang terjadi, umat-Mu tetap diberkati. 1000 boleh lebah sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu, itu tidak akan menimpahmu. Itu janji Tuhan. Jangan takut, engkau akan melihat hal-hal yang tidak ingin kita lihat, tetapi percaya, pegang janji firman Tuhan. Makin bersekutu dengan Tuhan, makin menangkan jiwa-jiwa, makin setia dengan Tuhan, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, angkat tanganmu ke surga. Tiba saatnya Tuhan engkau memberkati umatmu. Pakailah tangan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat. Juru selamatmu, Elohimmu, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Roti adonan buah kandungan anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom semuanya, katakan amin. Tuhan memberkati.